Oke, selanjutnya yaitu GLBB. Nah, sebelum ke GLBB, kita ingat-ingat dulu kemarin kita sudah belajar GLB atau gerak lurus beraturan, yang mana pada GLB ini kecepatan awal sama dengan kecepatan akhir, atau bisa dibilang kecepatan benda dari awal sampai akhir itu tidak berubah ya. Nah, beda dengan gerak yang kali ini bakal kita pelajari. Kalau gerak yang kita pelajari kali ini itu kecepatan awalnya tidak sama dengan kecepatan akhir. Kenapa? Karena pada gerak kali ini kecepatannya berubah-ubah secara beraturan seiring dengan waktu ya. Nah, karena di sini dikatakan kecepatannya berubah-ubah, berarti benda tersebut memiliki percepatan. Karena percepatan itu adalah gerak benda yang kecepatannya berubah-ubah setiap satuan waktu. Makanya gerak benda tersebut memiliki percepatan. Nah, pada percepatan ini ada yang namanya dipercepat dan diperlambat ya. Dipercepat itu apa? Dipercepat itu misalkan perubahan kecepatan menjadi lebih tinggi. Artinya kecepatan awalnya itu sedikit atau kecil, kecepatan awalnya kecil, berubah seiring dengan berjalan waktu menjadi kecepatan tinggi gitu. Jadi dari kecepatan kecil ke kecepatan tinggi atau dari kecepatan kecil ke kecepatan besar ya. Nah, lalu ada namanya diperlambat. Diperlambat itu apa? Diperlambat itu yaitu dari kecepatan tinggi atau kecepatan besar ke kecepatan kecil ya. Jadi menurun tuh kecepatannya ya. Jadi dari kecepatan besar ke kecepatan kecil gitu. Nah, ini ada rumus percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Percepatan sesaat itu pada percepatan pada saat waktu tertentu. Kalau percepatan rata-rata ya rata-rata dari percepatan sebuah perjalanan gitu, sebuah gerak. Oke, karena di lab itu biasanya untuk mengukur gerak digunakan alat yang namanya ticker timer. Kalian tahu ticker timer? Pernah dengar? Ticker timer itu adalah alat yang digunakan untuk mencatat atau mendeteksi kecepatan troli atau kereta dinamik atau kereta-keretaan ya. Waktu ketik terdiri atas troli, kereta dinamik, papan luncur, pita kertas, lalu dilengkapi dengan pemukul getar dengan frekuensi listrik PLN 50 Hz atau dengan kata lain mampu menghasilkan 50 kali ketikan dalam 1 detik. Ticker timer dapat memberikan ketukan pada pita dengan frekuensi yang tetap sehingga meninggalkan jejak pada pita. Nah, di sini ada gambarnya ya. Ini ada kereta-keretaannya, ada pita kertasnya, terus ada ticker timernya yang ini, ada penggetar, pemberi tanda ke pita kertasnya. Tuh, nah kalau di lab tuh kayak gini bentukannya. Nah, kalau kali ini kita percobaannya virtual aja ya. Nah, di virtual kita akan menggunakan Java Lab yang bentuknya nanti tampilannya akan seperti ini ya. Di sini ada inclination angle 30 derajat. Kita menggunakan angle-nya 30 derajat ya. Nah, ini itu buat mengukur sudutnya. Kalau mau diperbesar ya berarti tinggal digeser aja ke kanan atau mau diperkecil sudutnya tinggal digeser aja ke kiri gitu. Nah, kalau di ini zoom itu untuk memperbesar ya. Memperbesar ininya biar kelihatan jelas nanti pas keretanya turun kan ada titik-titiknya tuh. Nah, ini untuk memperbesarnya, menzoomnya. Dan kalau yang ini zoom position. Jadi kalau misalkan nanti kan di sini kereta ini turun ya ke sini. Akan ada pita ketiknya. Titik-titiknya kan dia kelihatan ya kalau gini doang. Perlu diperbesar nih, misalkan mau diperbesar di bagian sini. Tinggal diklik aja di bagian sini, terus geser ininya ke sebelah kanan, nanti dia akan memperbesar. Nah, di sini kita menggunakan listrik PLN ceritanya ya. Nah, di sini kan ada pilihannya sebenarnya. Tapi kita gunakan aja yang 50 Hz ya.
Kita gunakan yang 50 Hz, kita klik, nah terus habis itu baru deh kita run, nanti dianya turun. Run itu untuk memulai ya, memulai percobaan. Kalau ini udah diatur semua, memulai percobaan, tinggal diklik, dicentang kolomnya, terus nanti keretanya akan turun ke bawah. Lalu untuk melihat, ininya, titik-titik pada pita ketiknya, kalau di lab kan bisa kita ukur pakai penggaris ya. Nah, kalau di sini kan agak sulit, jadi kita menggunakan city measure namanya. Tinggal di checklist aja, dicentang di kolom sini, nanti dia kelihatan angka-angkanya berapa-berapanya di setiap titiknya, gitu. Nah, gambar ini juga bisa nanti gambar pitanya juga bisa kalian download, itu dengan mengklik tanda ini ya, atau simbol ini yang download, tinggal diklik, terus nanti akan ke-download ke HP kalian gitu sebagai gambar. Nah, kalau misalkan kalian mau ulang percobaan, kalian tinggal reset aja, klik tombol yang ini gitu ya. Nah, di GLBB ini, itu ada beberapa persamaan yang biasa digunakan. Yang pertama itu ada V sama dengan V0 plus AT, terus ada V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS, lalu ada E sama dengan setengah V0 plus V dikali T. Lalu ada juga E sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, kita akan belajar lagi ini ya selanjutnya asal-asal rumus dari ini tuh dari mana gitu ya. Oke, sekian. Silahkan dilanjut. Oke, nanti kita akan cari tahu asal rumus-rumus ini ya dari mananya.